Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Biorka Wannabe yang beranggotakan Fajri Rizal Ramadan, saya Fajri Rizal Pratama, dan Albert. Hari ini kita akan mempresentasikan laporan analisis forensik digital kasus pencurian data perusahaan sebagai tugas kedua keamanan cyber. Yang pertama, deskripsi kasus dan verifikasi integritas itu yang pertama, kita memiliki kasus dugaan kebocoran dokumen riset rahasia dari PT Maju Canggih Berdaya oleh karyawan bernama John. Untuk verifikasi buktinya itu kita memiliki pemeriksaan hash MD5 dan SHA-1 pada image John flash disk 001 dan chat logs txt. Hasilnya itu nilai hash identik atau cocok dengan catatan akuisisi yang dimana itu membuktikan integritas bukti terjaga. Selanjutnya metodologi investigasi yang kita lakukan itu kita menggunakan tools yaitu autopsi dengan versi 4.22.1 dengan metode analisis file terhapus, deleted files recovery, analisis metadata, dan korelasi bukti evidence correlation. Fokus pencariannya itu kita fokus pada folder deleted files karena tersangka sempat menghapus data sebelum disita pada 15 Desember. Nah, rekonstruksi peristiwa satu sampai perencanaan itu ya di 1 Desember 2024 yang waktunya itu ada di 1 Desember 2024 dari jam 8 sampai jam 2:18. Aktivitasnya itu negosiasi antara John dan bos sebelah. Kesepakatannya itu mencuri desain produk baru dengan imbalan 500 juta. Buktinya chatlog negosiasi dan file transfer 1 Desember.jpg. Buktinya transfer DP 100 juta dari Mukidi. Lalu untuk rekonstruksi peristiwa kedua, yaitu di saat pencurian dan enkripsi pada tanggal 6 Desember 2024. Waktunya pada pukul 20 sampai setengah 9 ya, setengah 9 malam. Aktivitasnya yaitu John mendapatkan file rahasia ini dan menyiapkan pengiriman aman. Bukti filenya bisa dilihat pada file desain EKZ123 PDF, yaitu file asli berlabel status top secret, dan yang satu lagi ada di URL docx, yang ini tuh berisikan link cloud yang terproteksi password atau enkripsi. Lalu untuk rekonstruksi peristiwa ketiga, yaitu pelunasannya pada tanggal 6 Desember 2024, aktivitas yang dilakukan di sini yaitu pelunasan sisa pembayaran dan penyerahan password file. Buktinya ada pada chat log itu, konfirmasi dan file transfer 06 Desember JPG, yaitu bukti transfer pelunasan sebesar 400 juta dari Mukio. Ini adalah barang bukti kunci yang kami dapat dari autopsi. Yang pertama chat log. Chat log ini adalah bukti chatan dari John dan bos sebelah dari mulai dia bernegosiasi harga sampai dengan John ini mendapatkan file dan mengirimnya ke bos sebelah. Untuk yang kedua ada transfer 1 Desember dan transfer 6 Desember. Di sini itu adalah bukti transfer dari bos sebelah yang mengirimkan sejumlah uang ke John karena telah bisa berhasil untuk mendapatkan file-file yang bos sebelah inginkan. Yang ketiga ada desain EKZ123.pdf ini. File ini tuh adalah file rahasia yang berhasil dicuri oleh John dan dikirimkan ke bos sebelah. Kenapa ini kami bisa tahu ini adalah filenya? Karena file ini tuh berlabel top secret di headernya. Oleh karena itu em, kami bisa tahu bahwa ini adalah file yang John curi dari perusahaan kami. Yang keempat ada url.docx ini tuh docx yang berisikan URL yang mungkin dikirimkan John ke bos sebelah dengan cara mengirimkan URL-nya. URL-nya dari sini, URL docx. Kenapa bisa begitu? Karena kita bisa lihat dari MME type-nya, dia protected, jadi dia harus dibuka oleh password, tidak bisa sembarangan dibuka. Oke. Kita masuk ke analisis 5W1H-nya.
pada bagian 1. Oke, yang pertama kita membahas siapa pelaku internal dan eksternal dari kasus pencurian data ini. Yang pertama kita bisa dengan jelas mendefinisikan bahwa pelaku internalnya yaitu John, kemudian pelaku eksternalnya itu bos sebelah Mukidi atau Mukio, yaitu orang yang ingin file dari perusahaan kita, kemudian lewat perantara John sebagai orang internal. Kemudian lanjut ke bagian what, apa yang dicuri, apa yang diinginkan dari pelaku eksternal dari perusahaan, yaitu adalah file desain produk terbaru, yaitu file dengan nama file desain xyz123.pdf. Kemudian kita bahas ke when, kapan pencurian ini dilakukan. Yang pertama kita dapat dari transaksi dari tanggal 1 sampai 6 Desember 2024, kemudian diidentifikasi dengan adanya kebocoran final desain pada tanggal 6 Desember pukul 9 malam. Oke, yang selanjutnya kita membahas di mana atau di mana pencurian ini atau kegiatan ini dilakukan. Yang pertama itu kegiatan ini diakses atau pencurian ini diakses via tautan cloud storage private. Kemudian kita membahas dari segi why, mengapanya. Nah, motif pencurian ini dia dilakukan dengan alasan ekonomi, dengan imbalan 500 juta dibagi jadi 2 transaksi. Yang pertama yang tanggal 1 Desember dan yang tanggal 6 Desember, 100 juta dan 400 juta. Dan faktor internal lain itu tekanan kerja. Kemudian kita membahas bagaimana proses pencurian ini dilakukan. Yang pertama dengan mencuri file, kemudian dienkripsi, diupload ke cloud, dikirim linknya, kemudian terima bayaran dan beri password. Oke, kesimpulan yang kami dapat dari kasus ini, berdasarkan analisa forensik digital, terbukti bahwa John melakukan pencurian dan penjualan aset rahasia perusahaan. Kemudian barang bukti yang didapatkan juga lengkap, yaitu dari berupa chat, struk transaksi, file rahasia berhasil dipulihkan dari flash disk meski sempat dihapus. Kemudian integritas bukti valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.